Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Atterberg's limit. Tapi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman jangan lupa siapkan alat tulis jika memang nantinya dari video pembahasan ini ada yang perlu untuk dicatat. Oke, jadi meskipun di slide pertama bahas tentang Atterberg's limit, tapi sebenarnya di video ini akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, tentang hubungan antara gamma, N, porositas, kemudian water content atau kadar air. Yang kedua adalah tentang kerapatan relatif atau relative density. Yang ketiga adalah batas-batas Atterberg's atau Atterberg's limits. Gitu. Jadi kalau di video sebelumnya itu kita sudah bahas tentang hubungan antara gamma, kemudian void ratio dan WC. Jadi di sini kita bahas tentang porositas. Oke, jadi sebelum kalian lanjutkan video ini, pastikan kalian sudah nonton video sebelumnya, karena di sana kita sudah membahas tentang komposisi dari tanah. Jadi untuk video sebelumnya, nanti bisa kalian klik di description box kalau memang ada yang belum nonton di video sebelumnya. Gitu. Jadi ini kita skip aja. Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan tentang hubungan antara gamma, porositas, dan kadar air. Jadi di sini untuk menyederhanakan 3 fase tanah, kita asumsikan bahwasanya total volume ini sama dengan 1. Jadi ketika V ini sama dengan 1, maka VV itu pasti sama dengan porositas, karena kita tahu bahwasanya porositas itu N sama dengan volume void dibagi dengan volume total. Jadi kalau V ini sama dengan 1, maka volume void pasti sama dengan porositas. Gitu. Jadi dari asumsi kita V sama dengan 1, maka akan kita dapatkan VV sama dengan N. Kemudian V solid itu kan sama dengan V dikurangi dengan V void. Kalau V sama dengan 1, V void sama dengan N, jadi VS sama dengan 1 min N. Gitu. Nah, untuk yang WS, ini kita tahu bahwasanya GS, specific gravity, itu sama dengan gamma S dibagi dengan gamma air. Jadi, selanjutnya apa? Kita tahu bahwasanya gamma S itu dia sama dengan WS dibagi dengan VS. Gitu. Jadi GS dikali dengan gamma W itu dia sama dengan WS dibagi dengan VS. Nah, jadi ini kita tinggal pindah posisikan saja. Gitu, WS jadinya sama dengan GS dikali gamma W dikali dengan VS. Nah, VS-nya itu tadi sama dengan 1 min N. Sehingga ini yang awalnya VS diganti dengan 1 min N. Begitu juga dengan berat air. Jadi kalau berat air itu kan berat total dikurangi dengan W solid. Gitu. Jadi ini tinggal kita kurangkan saja gitu. Sehingga kita dapatkan W. Oke. Atau kita bisa juga pergunakan melalui WC. Jadi kita tahu bahwasanya WC itu apa? WC sama dengan W water
water dibagi dengan W solid. Jadi sehingga W water sama dengan WC dikali dengan W solidnya. W solidnya apa? W solidnya kita dapatkan dari persamaan yang ini. Jadi begitu. Oke, ini dihapus dulu agar tidak mengganggu. Oke, nah dari sini kita sudah mendapatkan 4 persamaan baru dari asumsi kita V sama dengan 1. Selanjutnya, untuk berat volume tanah kita bisa dapatkan dengan persamaan gamma sama dengan GS dikali dengan gamma W dikali dengan WC ditambah 1 dikali dengan 1 min N. Sebenarnya untuk persamaan ini kita tahu persamaan gamma sebelumnya adalah gamma itu sama dengan W dibagi dengan V. Nah, V-nya ini sama dengan 1. Jadi, gamma sama dengan W. Persamaannya W apa? W itu sama dengan W solid ditambah dengan W water. Jadi, gamma sama dengan ini adalah penjumlahan antara ini ditambah dengan itu. Begitu. Nah, untuk yang gamma D, sama halnya dengan gamma D. Jadi, persamaan gamma D, kalian untuk pemahaman gamma D ini sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi, gamma D itu kan sama dengan W solid dibagi dengan V. V-nya sama dengan 1, jadi gamma D sama dengan WS. WS sendiri kita sudah dapatkan dari persamaan ini. Gitu, sehingga gamma D sama dengan GS dikali gamma W dikali 1 min 1 min N. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk ketika tanah tersebut sudah jenuh. Jadi ketika SR atau derajat kejenuhannya sama dengan 1. Gitu. Untuk yang ada di dalam kotak berwarna orange, ini sudah kita dapatkan dari persamaan sebelumnya. Nah, sekarang kita mendapatkan persamaan baru untuk gamma saat atau gamma ketika tanah tersebut jenuh air. Jadi dari sini kita bisa dapatkan ketika tanah jenuh air itu persamaannya bagaimana. Gitu. Kita bisa dapatkan dengan persamaan ini. Kemudian ketika kadar air ketika tanah jenuh air juga kita bisa dapatkan dengan persamaan ini. Jadi untuk WC ini awalnya dari mana? Kita tahu persamaannya WC itu dia sama dengan W water dibagi dengan W solid. Nah, untuk W waternya, dari mana kita bisa mendapatkan W water? Kita tahu dari persamaan gamma water itu kan sama dengan W water dibagi dengan V water. Nah, di sini SR sama dengan 1. Kalian ingat bahwasanya SR itu adalah volume air dibagi dengan volume void. Kalau sama dengan 1 berarti volume air sama dengan volume voidnya. Gitu. Jadi di sini untuk W water kita bisa bilang dia karena V waternya itu sama dengan volume void dan volume void itu sama dengan N, maka W water dia sama dengan N dikali dengan gamma W. Gitu. Ini N dikali dengan gamma W. Kemudian yang bawah WS kita sudah dapatkan dari persamaan ini. Nah, keduanya ini GS dikali dengan gamma W dikali dengan 1 min N. Keduanya ada gamma W, jadi bisa dihilangkan. Jadi itu asal mula
untuk persamaan WC ini. Oke, dihapus dulu. Kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Ini ada contoh untuk membantu kalian dalam memahami. Jadi di sini kita didapatkan berat volume kering. Kalau berat volume kering berarti gamma D 1,8 gram per cm pangkat 3. Kemudian berat spesifik tanah atau spesifik gravitinya GS adalah 2,65. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan porositas tanah tersebut. Gitu. Dari persamaan sebelumnya kita tahu bahwasanya gamma D itu sama dengan GS dikali dengan gamma W dikali 1 min N. Gitu. Dari persamaan ini sehingga kita bisa masukkan nilai gamma D, nilai GS dan nilai gamma air untuk mendapatkan porositasnya. Di sini didapatkan 0,286. Oke, yang selanjutnya ini adalah kerapatan relatif atau relative density. Gitu. Jadi, relative density atau disimbolkan dengan DR ini digunakan untuk menentukan kerapatan tanah berbutir kasar di lapangan. Gitu. Jadi, poinnya di sini adalah DR itu untuk tanah berbutir kasar saja. Untuk coarse grain soil. Jadi tanah berbutir kasar itu bisa kerikil, bisa pasir yang jelas bukan lanau dan bukan lempung. Gitu. Oke, untuk lebih memahami tentang apa itu sebenarnya kerapatan relatif, jadi bayangkan di sini saya punya pasir. Partikel dari pasir tersebut itu diwakili oleh bola-bola berwarna oranye ini. Gitu. Jadi kalau kalian lihat bola-bola berwarna oranye ini adalah partikel-partikel dari pasir yang saya punya. Sedemikian hingga saya buat pasir saya itu selepas mungkin. Jadi lawan katanya pasir yang padat itu adalah pasir lepas. Nah, ini saya buat gimana caranya pasir saya itu selepas mungkin. Artinya rongganya ini sebesar mungkin saya buat. Kurang lebih konfigurasi dari pasir saya yang lepas itu akan terlihat seperti ini. Akan terlihat seperti ini. Gitu. Nah, untuk kondisi yang seperti ini itu void ratio atau angka porinya itu adalah angka pori maksimum. Jadi ini adalah kondisi di mana pasir saya itu angka porinya sudah maksimum. Gitu. Nah, ketika angka porinya maksimum, ini DR-nya itu sama dengan 0. Jadi kerapatan relatifnya itu sama dengan 0. Lain halnya dengan jika pasir tersebut saya padatkan. Saya padatkan tapi tanpa menghancurkan partikelnya. Jadi partikelnya tetap bulat seperti pada lingkaran berwarna oranye ini. Ketika saya padatkan, konfigurasinya itu kurang lebih akan seperti ini. Jadi rongga-rongganya dia itu sudah lebih mengecil dibanding dengan yang sebelah kiri. Ini rongganya sudah mengecil. Gitu. Di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan rongga yang kecil di sini? Artinya E-nya itu adalah E minimum atau angka porinya itu adalah angka pori minimum dan kerapatannya itu sudah 100%. Gitu. Jadi kalau sudah 100% ini artinya tanah tersebut sudah tidak bisa dipadatkan lagi. Ini yang paling padat gitu. Kemudian kalau yang sebelah kiri ini yang paling lepas kondisinya. Gitu. Jadi ini the densest possible konfigurasi yang mana pasir tersebut paling padat itu ya seperti ini.
angka porinya ya angka pori minimum gitu. Kalau yang sebelah kiri, the loosest possible configuration itu ya seperti ini. Angka porinya angka pori maksimum dan DR-nya itu sama dengan 0. Jadi nilai DR itu berkisar antara 0 sampai 100%. Begitu. Sekarang bagaimana cara kita menghitung DR tersebut gitu? Nanti ada di slide setelah ini. Gitu. Yang jelas, DR ini sangat bermanfaat karena sudah banyak dikembangkan korelasi antara DR dengan kekuatan tanah, dengan bagaimana tanah tersebut akan mengalami penurunan, bagaimana permeabilitas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tanah di nature ya, di alam, itu sangat jarang memiliki nilai DR kurang dari 20 atau 30. Jadi biasanya lebih dari itu. Gitu. Nah, gimana caranya kita menghitung DR? DR itu bisa dihitung dari persamaan ini. DR adalah rasio antara selisih E maksimum dikurangi dengan E dibagi dengan E maksimum dikurangi dengan E minimum. Jadi setiap tanah itu dia pasti punya batas berapa E minimumnya dan berapa E maksimumnya. E minimum adalah angka pori tanah dalam keadaan paling padat. Gitu. Ini, dalam keadaan tanah paling padat itu dia memiliki E minimum. Sedangkan E maksimum itu adalah tanah di mana memiliki keadaan paling lepas. Nah, E di sini ini adalah angka pori yang terjadi di lapangan. Gitu. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan berapa nilai DR-nya. Selain itu, kalau misalkan kita tidak mempunyai data E, kita bisa menghitung DR dari gamma D dikurangi dengan gamma minimum dengan persamaan yang ada di sini. Sama halnya, jadi ketika gamma D di sini ini adalah gamma ketika tanah tersebut memiliki angka pori sebesar E. Gitu. Kalau untuk gamma D max, hati-hati di sini ini adalah gamma D max. Ini ketika tanah tersebut memiliki E minimum. Jadi ketika kondisi paling padat. Kemudian untuk gamma D min di sini ini adalah ketika tanah tersebut dalam keadaan paling lepas atau memiliki E-nya sama dengan E maksimum. Gitu. Untuk perhitungan nilai gamma D dan gamma D maksimum, gamma D minimum bisa digunakan persamaan ini, korelasi antara E dan GS. Ini adalah tabel untuk mendeskripsikan tanah tersebut. Jadi ketika tanah tersebut misalkan memiliki relative density antara 85 sampai 100, maka dia tergolong sangat padat atau very dense. Gitu. Kemudian jika tanah tersebut memiliki kerapatan antara 20 misalkan kerapatannya 20, berarti dia di sini. Dia tergolong yang lepas. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana caranya kita mendapatkan nilai relative density? Itu bisa dengan pengujian berdasarkan ASTM D4253. Caranya adalah kita dapatkan gamma D minimum dan gamma D maksimum. Jadi dengan mengikuti cara-cara yang ada di sini, dituangkan pasir ke dalam cetakan, volumenya sekian, kemudian corongnya ada diameternya, dan tinggi jatuh pasir saat dimasukkan adalah seperti ini, kemudian kita hitung menggunakan persamaan ini. Gitu. Jadi ini secara briefly aja tentang bagaimana caranya melakukan pengujian kerapatan relatif. Oke. Ini adalah contoh. Jadi di sini kita diberikan ada sebuah pasir, E max-nya dan E minimumnya sudah diketahui. Begitu juga dengan GS-nya. Dan satu lagi ini adalah gamanya. Gamanya sudah diketahui sebesar ini. Juga untuk kadar airnya
atau WC-nya, kita diminta untuk menentukan berapa DR-nya, berapa relative density-nya. Nah, di sini satu hal yang kita belum tahu adalah nilai E-nya. Nilai E di lapangannya itu berapa? Nilai E yang sekarang dialami oleh tanah tersebut itu berapa? Gitu. Untuk mendapatkan nilai E, kita menggunakan bantuan di sini diketahui gamma, kemudian WC dan GS, sehingga dari persamaan ini kita bisa dapatkan berapa nilai E-nya. Dan kita dapatkan nilai DR-nya sama dengan 22,9. Kalau berdasarkan tabel yang sebelumnya, nilai 22,9 itu dia masuk di sini. Jadi pasirnya termasuk pasir yang lepas. Oke, itu contoh soalnya. Kita lanjutkan ke batas-batas Atterberg's atau Atterberg's limits. Oke. Jadi Albert Atterberg's di tahun 1990, beliau ini mengembangkan sebuah metode untuk menjelaskan sifat konsistensi tanah berbutir halus pada kadar air yang bervariasi. Jadi kalau di kerapatan relatif, itu tadi khusus untuk tanah berbutir kasar, Atterberg's ini menjelaskan sifat konsistensi pada tanah berbutir halus. Gitu. Jadi kali ini kita akan concern hanya untuk tanah berbutir halus. Konsistensi tanah berbutir halus pada kadar air yang bervariasi. Jadi mungkin di antara kita waktu kecil dulu ada yang pernah main lumpur gitu ya, atau main tanah. Gitu. Kalau kita bermain tanah, kemudian tanah tersebut terlalu keras sehingga kita kesulitan untuk membentuknya, itu pasti kita akan menambahkan air. Atau sebaliknya, kalau misalkan tanah tersebut terlalu lunak, maka kita juga akan susah membentuknya. Jadi banyak lengket di tangan kita sehingga kita akan lebih menambahkan tanah ketimbang air. Nah, beliau ini Atterberg's ini beliau meneliti hal tersebut, tetapi dari segi sainsnya. Kita sebagai engineer itu juga sangat concern terhadap hal ini, karena kita juga pengen tahu bagaimana sebenarnya perilaku tanah itu jika dalam kondisi kadar air yang berbeda-beda atau yang bervariasi. Gitu. Sehingga Atterberg's ini memang banyak kaitannya dengan kadar air, seperti yang sudah saya sebut tadi. Gitu. Jadi dengan penelitian beliau ini, dengan kita mengetahui kadar airnya, kita bisa mendapatkan gambaran tanah tersebut itu perilakunya akan seperti apa, sehingga sangat useful. Jadi beliau ini bermula dari, di sini ada sumbu X, di sumbu X ini adalah kadar airnya. Kemudian di sumbu Y ini adalah volume dari tanah. Jadi beliau mencoba untuk menambahkan air ke dalam tanah. Mula-mula volumenya itu tidak berubah, tapi ada titik tertentu di mana kemudian ketika ditambahkan air itu volumenya akan terus bertambah dan bertambah. Gitu. Jadi itulah yang diamati oleh Atterberg's. Setelah itu beliau membuat boundary. Jadi ini dibuat boundary untuk setiap konsistensi. Konsistensi yang pertama itu adalah solid atau padat. Kemudian konsistensi kedua itu adalah kondisi semi solid atau semi padat. Konsistensi yang ketiga adalah plastik atau plastis. Dan konsistensi yang terakhir adalah liquid atau cair. Dan setiap batasnya ini beliau kasih nama. Misalkan untuk yang LL ini adalah liquid limit. Dia adalah kadar air, lagi-lagi dia adalah kadar air di mana terjadi transisi dari keadaan plastis ke cair. Batas kadar airnya untuk memisah antara cair dan plastis itu adalah LL atau liquid limit.
Sedangkan untuk kadar air, batas yang memisah antara kondisi plastis dan semi padat itu adalah PL. Kemudian batas kadar air yang memisah antara konsistensi semi padat dan padat itu adalah SL atau shrinkage limit. Begitu. Nah, sekarang dari sini kita bisa mengetahui, jadi ada batas-batas Arterburgs atau Arterburgs limit, yaitu ada 3, LL, PL, dan SL. Bagaimana cara kita mendapatkan LL? Oke. Yang jelas yang perlu sekali ditanamkan bahwasanya semua ini baik LL, PL maupun SL semuanya itu adalah batas cair atau WC. Ya. Ini semuanya bukan batas cair, semuanya itu adalah kadar air atau water content. Gitu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan LL, PL, SL? Kita bisa dapatkannya dari pengujian di laboratorium. Caranya bisa kita ikuti prosedur yang ada di sini. Jadi, diambil tanah 100 gram kurang lebih yang lolos saringan nomor 40. Kemudian, kita tambahkan air menjadi pasta. Kita letakkan pasta tersebut pada alat Casagrande. Jadi, ini adalah alat Casagrande. Kemudian, kita putar alat Casagrande. Jadi, ini bisa di-roll, bisa diputar begini. Kita putar dengan kecepatan 2 putaran per detik. Tetapi sebelum kita putar, kita pastikan dulu kita buat goresan di tengah-tengah tanah kita. Jadi setelah kita letakkan pasta, kita buat goresan, kemudian baru ininya kita putar. Setelah itu, kita catat berapa pukulan yang mana menyebabkan tanah tersebut akan menutup, di mana panjang yang menutup ini adalah 12,7 mm. Gitu, atau setengah inci. Ketika sudah menutup, maka kita catat berapa pukulannya dan kita ambil sampel tanahnya, lalu kita oven untuk kita mendapatkan kadar airnya. Nah, hal tersebut kita ulang paling tidak kita memiliki 4 data untuk 2 data di bawah 25 ketukan dan 2 data di atas 25 ketukan. Kenapa begitu? Karena LL itu adalah kadar air, di mana tanah apabila dibuat goresan pada tanah tersebut dengan spatula standar, maka dia akan menutup tepat pada 25 kali pukulan. Gitu. Jadi misalkan seperti ini ya, untuk lebih memahami ini ada contohnya. Jadi dilakukan pengujian sebanyak 4 kali, kemudian ketika diolah datanya, kita dapatkan grafik seperti ini. Jadi ini adalah yang pukulan berapa? Ini yang pertama ya. Ini yang keempat, ini yang ketiga, ini yang paling kecil. Yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Kadar airnya, kemudian ini kita plotkan di ketukannya. Nah, yang dimaksud dengan kadar air itu adalah, yang dimaksud dengan liquid limit itu adalah kadar air di mana tepat ketika jumlah pukulannya itu sama dengan 25. Jadi kita tarik garis ke atas, kemudian di mana kita memotong grafik hasil pengujiannya kita, ini kadar airnya berapa. Gitu. Di sini kita dapatkan kadar airnya adalah 35%. Jadi batas cairnya atau LL-nya sama dengan 35%. Gitu. Selanjutnya untuk PL.
Jadi PL sendiri itu pengertiannya adalah kadar air tanah, di mana apabila tanah tersebut digulung sampai dengan diameter 3,5 mili, maka tanah tersebut mulai retak. Gitu. Jadi untuk pengujian di laboratoriumnya, pengertian PL itu adalah seperti ini. Untuk prosedur dari pengujiannya, kita bisa ikuti seperti yang nomor 1 sampai yang nomor 5. Yang jelas intinya adalah kita menggulungkan tanah yang sudah menjadi pasta itu, kita gulungkan sampai diameternya 3 mm. Jika pada diameter 3 mm itu tanah sudah retak, jika kurang dari 3 mm tanah sudah retak, maka kita bisa tambahkan air. Tetapi kalau misalkan tanah tersebut sudah retak, ketika diameternya lebih dari 3, maka kita tambahkan air. Tapi kalau sebaliknya, maka kita tambahkan tanah. Yang jelas, PL ini adalah tepat di mana diameternya itu 3 mili, tanah tersebut mulai retak. Itu kadar airnya berapa. Kemudian ini adalah contoh terkait dengan penentuan PL. Nah, untuk yang SL atau shrinkage limit, ini adalah kadar air di mana tanah yang bersangkutan volumenya tidak akan berubah walaupun dipanasi lebih lanjut. Itu. Jadi untuk prosedurnya bisa diikuti sesuai dengan yang poin 1 sampai yang poin 7. Sampel tanah ditambahkan air hingga menjadi pasta, kemudian dimasukkan ke dalam mangkok hingga seluruhnya terisi penuh, kemudian timbang berat tanah basah, oven hingga 24 jam sampai tanah tersebut benar-benar kering dan menyusut. Jadi yang awalnya tanah itu seperti ini, kemudian dia di oven, maka dia akan menyusut seperti ini. Selanjutnya kita tentukan volume mangkok dengan air raksa dan volume tanah kering dengan air raksa. Gitu. Ini adalah contoh, jadi kita hitung berapa volume yang menyusut ini. Ini adalah contohnya. Jadi ini kita hitung kadar air tanah mula-mula saat ditempatkan di dalam mangkok. Kemudian ini adalah perubahan kadar airnya. Jadi SL-nya itu kita bisa hitung menggunakan persamaan ini. Gitu. Oke, saya tidak akan membahas detail tentang pengujiannya. Nah, selanjutnya, selain kita memiliki Artebox limit tadi LL, PL, dan SL, dari Artebox limit kita juga bisa mendapatkan indeks plastisitas atau PI. Jadi PI ini adalah selisih antara batas cair dan batas plastis. Hubungan antara batas cair dan indeks plastisitas atau PI ini kita bisa pakai untuk mengidentifikasi jenis tanah. Gitu. Jadi ini bisa kita pakai ketika kita mengklasifikasikan tanah di materi setelah ini. Selain itu juga untuk menentukan sifat dari tanah yang kohesif. Jadi dari PI kita bisa tahu ketika PI-nya antara 20 sampai 40 artinya tanah tersebut plastisitasnya tinggi. Gitu. Selain itu juga dari Artebox limit kita bisa mendapatkan LI. Jadi LI itu adalah indeks kecairan atau liquidity index. Dari LI ini kita bisa menentukan misalkan tanah tersebut LI-nya lebih dari sama dengan 1, maka tanah tersebut akan tergolong sensitive clay. Nah, sensitive clay sendiri itu apa? Kenapa kita harus cari tahu tanah tersebut sensitif atau tidak? Gitu. Jadi, sensitive clay ini adalah tanah yang ketika dia itu diambil, itu dia akan berubah seperti air. Gitu. Atau paling tidak kekuatannya itu dia akan bisa sampai 8 kali lebih kecil daripada kekuatan dia semula. Gitu. Nah, ini kan kita harus berhati-hati dengan kondisi tanah yang seperti ini yang dia sangat sensitif. Gitu. Sehingga dari Artebox limit kita bisa mendapatkan informasi ini untuk menghitung nilai
LI-nya gitu. IP di sini ini adalah sama dengan PI ya. Jadi IP di sini sama dengan PI. Ini adalah indeks plasticity. Kalau ini plasticity index. Oke. Nah, selain itu yang tadi sempat saya singgung, cara PI ini kita bisa pakai untuk mengklasifikasikan tanah yang nanti kita pakai di chapter selanjutnya. Gitu. Jadi ini adalah plasticity chart. Di sumbu Y-nya ini adalah plasticity index PI, kemudian di sumbu X-nya ini adalah liquid limit. Di sini kita punya U line atau upper line. Kemudian ini A line, ini adalah Atterberg's line. Jadi di sini kita bisa mengetahui contohnya untuk tanah inorganic silt, inorganic clay bisa kita bedakan dengan grafik yang ada di sini. Selanjutnya yang terakhir adalah kita bisa mendapatkan activity atau disimbolkan dengan A. Jadi ini adalah indeks untuk mengidentifikasi kemampuan mengembang dari suatu tanah lempung. Gitu. Jadi sebenarnya maksudnya apa? Maksudnya adalah seberapa aktif clay, seberapa aktif lempung tersebut ketika ada air. Jadi A itu sama dengan A ini sama dengan IP, indeks plastisitas atau plasticity index, dibagi dengan persentase butiran tanah yang lebih kecil dari dua ini. Dari mana kita bisa mendapatkan informasi ini? Ini kita bisa dapatkan informasinya dari hasil pengujian hidrometer. Gitu. Jadi sebenarnya aktivitas dari clay itu tergantung dari mineralnya. Gitu. Ada clay yang dia itu mineralnya sangat aktif. Contohnya seperti bentonite atau montmorillonite, ini dia aktivitasnya 1 sampai 7. Jadi kalau kita punya clay yang A-nya ini dia lebih dari 1, gitu kita harus berhati-hati. Gitu. Mungkin saja lempung tersebut itu ketika ada air itu dia ada potensi untuk swelling, untuk mengembang. Atau ketika dia kehilangan air, dia ada potensi untuk dia menyusut dengan perubahan volume yang besar. Gitu. Oke, ini adalah summary dari rumus-rumus yang tadi sudah kita bahas. Dan ini adalah latihan soal yang bisa kalian coba untuk menambah kalian dalam memahami. Ada 3 soal. Oke, sampai sini video hari ini. Semoga yang kita diskusikan dalam video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.